Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan Rafael Aluntri Sambodo RAT, ex-pegawai Ditjen Pajak atas dugaan kasus gratifikasi. RAT diduga menerima uang suap sebesar $90.000 Amerika Serikat atau setara 1,3 miliar rupiah melalui perusahaan konsultan pajak yang dimiliki RAT, Arta Mega Eka Dana. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengatakan RAT menerima suap sejak tahun 2011 saat diangkat menjadi pemeriksa pajak di Ditjen Pajak hingga tahun 2023 ini. Di tahun 2011, RAT diangkat dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Dengan jabatannya tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakannya. Tak hanya menahan RAT untuk 20 hari ke depan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyita sejumlah barang bukti yang berhubungan dengan kasus ini. Di antaranya safe deposit box berisi uang 32,2 miliar rupiah serta barang mewah lainnya yang disita dari rumah pribadi RAT di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Mencuatnya kasus harta jumbo RAT berawal dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Mario Dandi terhadap seorang pria bernama David Ozora. Penganiayaan brutal ini berujung komanya David Ozora. Tak hanya melakukan penganiayaan, Mario Dandi juga kerap melakukan aksi pamer harta yang menyeret nama sang ayah, Rafael Aluntri Sambodo. Ini menjadi kotak Pandora siapa sesungguhnya sosok Rafael Aluntri Sambodo. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara hanya sebanyak 21,5 miliar di tahun 2011, harta Rafael Alun melonjak menjadi 55,65 miliar di tahun 2020 lalu. Lonjakan harta yang drastis tidak sesuai dengan profil Rafael Alun yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil, Jakarta Selatan. Kalau saya lihat di sini, kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020, mencapai 55,65 miliar. Ditahannya RAT oleh KPK menjadi babak baru dalam drama dugaan transaksi misterius senilai triliunan rupiah di Kementerian Keuangan yang memantik perhatian publik. Para petinggi negeri pun turun tangan mengusut kasus dugaan transaksi janggal ini. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD misalnya menyebut ada transaksi misterius jumbo senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan sejak tahun 2009 hingga tahun 2023. Namun laporan ini disebut Mahfud tidak diindahkan oleh Kementerian Keuangan. Itu tahun 2009 sampai 2023 ada 160 laporan lebih, 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara atas simpang siur transaksi jumbo senilai ratusan triliun rupiah yang menggemparkan kementeriannya.
Sempat bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Sri Mulyani pun menjelaskan jika nilai transaksi yang dimaksud Mahfud MD adalah dugaan tindak pidana pencucian uang dan sudah ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya. Pertama, transaksi 300 triliun dan juga keinginan Pak Mahfud untuk meyakinkan bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan saya untuk melakukan tindakan yang konsisten. Saya sangat senang mendapatkan dukungan dari Pak Mahfud. Dan kami berdua ini selain kemarin ada di tim BLBI yang kita terus akan menjalankan ya Pak ya sampai akhir tahun ini. Saya juga akan senang kalau di dalam kasus ini saya mendapatkan dukungan dan juga terus-menerus dorongan dari Pak Mahfud maupun instansi lain, PPATK, APH, di dalam menjalankan tugas untuk membersihkan Kementerian Keuangan. Silang sengketa antara Mahfud MD dengan Sri Mulyani rupanya berbuntut panjang. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Senin 27 Maret 2023 lalu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa nilai transaksi di kementerian yang dipimpinnya periode 2009 hingga 2023 hanya sejumlah 3,3 triliun rupiah. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun. Seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di-inquiry tadi, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu 3,3 triliun. Dari 2009 hingga 2023. Juga di dalam 3,3 triliun ini adalah kami umpamanya sedang melakukan fit and proper atau Mbak Perjaka tolong minta data si X pegawai kita. Maka kita dapat transaksi dari pegawai itu. Jadi ya tidak ada dalam hubungannya dalam rangka untuk pidana atau korupsi atau apa, tapi kalau kita untuk ngecek tadi untuk profiling dari risk pegawai kita. 2 hari berselang 29 Maret 2023 giliran Menko Polhukam Mahfud MD yang bersuara di depan Komisi 3 DPR RI. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya di periode ini ada enggak? Kenapa? Di periode ini ada enggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada enggak, Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti, Pak. Nanti saya beritahu saudara. Lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Oke. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Berarti nanti interupsi mau kapan selesai, Pak? Tak hanya debat kusir, Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta anggota DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana serta pembatasan uang kartal demi mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan korupsi. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, Undang-Undang Perampasan Aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Sementara itu, pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih mengatakan transaksi mencurigakan senilai ratusan triliun rupiah yang dilaporkan PPATK patut dicurigai karena bisa menjadi dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang. PPATK, ya itu pasti itu adalah TPPU dugaannya gitu. Jadi saya ingin formkan yang dari PPATK itu yang 400 mutasi 349 triliun itu adalah dugaan TPPU. Meskipun itu mutasi ya, transaksi mencurigakan mutasi bisa jadi tidak 349 atau berkurang lah ya, karena itu kan perpindahan lah ya, perpindahan misalnya 1 miliar pindahkan lagi ke sana 1 miliar, ke tempat lain 1 miliar, kan itu seperti 3 miliar padahal 1 miliar. Tapi kan tidak mungkin juga dari 349 itu sedikit sekali nggak mungkin juga ya, kemungkinan bisa jadi 200
triliun, 200 triliun mungkin juga, tapi itu adalah dugaannya tindak pidana pencucian uang. Menjadi pejabat negara dengan kekayaan melimpah sah-sah saja selama bisa dibuktikan asal-usulnya dan juga tidak melanggar hukum. Yang dilarang adalah menimbun kekayaan dari kecurangan dan memakan uang rakyat. Tim Liputan CNBC Indonesia.